Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Aprilia Damayanti dari kelas 01 D4 Tata Boga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sehat dan sakit. Pertama-tama, saya akan membahas tentang definisi sehat dan sakit. Kata sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh tubuh atau bagian-bagian yang terbebas dari penyakit. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat tubuh. Orang yang tidak berpenyakit pun belum tentu bisa dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Yang kedua, ada definisi sakit. Istilah penyakit atau diseseh dan keadaan sakit atau illness sering tertukar dalam penggunaannya sehari-hari, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam tubuh atau fungsi manusia yang menghasilkan berkurangnya kapasitas atau imun di dalam tubuh. Penyakit dapat terjadi akibat ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Menurut Persers tahun 1972, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Baik, yang kedua ada paradigma sehat dan sakit. Yang pertama saya akan bahas paradigma sehat. Paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang bersifat holistik. Cara pandang ini menekankan pada suatu masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat lintas sektor. Faktor-faktor tersebut mendorong perlu adanya paradigma sehat. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan orang sakit ternyata tidak efektif. Yang kedua, konsep sehat mengalami perubahan, di mana arti sehat dimasukkan unsur produktif sosial ekonomis. Yang ketiga, adanya transisi epidemiologi dari penyakit infeksi ke penyakit kronik degeneratif. Baik, yang kedua ada paradigma sakit. Paradigma sakit adalah cara pandang dalam upaya kesehatan yang mengutamakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Penanganan kesehatan penduduk menekankan pada penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit, penanganan penduduk yang sakit serta secara individu dan spesialitis. Hal ini menjadikan kesehatan sebagai suatu yang konsumtif. Berikut ini dapat dijelaskan mengenai batasan sakit dan penyakit. Yang pertama ada disese, adalah gangguan dan penyimpangan dan struktur fungsi organ-organ tubuh. Yang kedua ada illness, adalah bagaimana seseorang mengartikan dalam menerima arti tantangan penyakit yang dideritanya. Yang ketiga ada sickness, adalah perilaku yang muncul dari diri orang tersebut sebagai tanggapan pengertiannya terhadap penyakitnya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sehat dan sakit. Yang pertama, faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sehat. Yang pertama, status perkembangan. Yang kedua, pengaruh sosiokultural. Dan ketiga, ada pengalaman masa lalu. Yang keempat, ada harapan seseorang tentang dirinya. Yang kedua, faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sakit. Yang pertama ada faktor politik yang meliputi keamanan, tekanan, tindasan, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor perilaku manusia yang meliputi kebutuhan manusia, kebiasaan manusia, atau adat istiadat dari warga tersebut. Yang ketiga ada faktor keturunan meliputi genetik, etnis, faktor resiko, ras, dan lain-lain. Yang keempat ada faktor pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Yang kelima adalah faktor lingkungan yang meliputi air, udara, sungai, dan lain-lain. Selanjutnya ada tingkat pencegahan sehat dan sakit. Yang pertama disebut pencegahan primer, promosi kesehatan atau health promotion, dan perlindungan khusus atau specific protection. Yang kedua ada pencegahan sekunder, diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Pembatasan cacat atau disability limitation. Pencegahan tersier atau rehabilitasi. Pencegahan tersier adalah kegiatan yang bertujuan mengembalikan klien ke tingkat fungsi tertinggi dan mencegah kerusakan lebih lanjut dalam kesehatan tubuh. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.